Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Evaluasi dan Asesmen Pendidikan akan mempresentasikan tentang penilaian otentik, penilaian kinerja, dan penilaian proyek dengan saya sendiri sebagai moderator Ratih Dwi Anggraini dan 3 teman saya yang lain, Akna Deka, Desi Puspicasari, dan Resa Yulia Puspita. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang penilaian otentik. Nah, penilaian otentik ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu pengertian penilaian otentik, jenis-jenis penilaian otentik, ciri-ciri penilaian otentik, tujuan dan fungsi, dan prinsip-prinsip penilaian otentik. Selanjutnya, pengertian penilaian otentik adalah merupakan penilaian terhadap tugas-tugas yang menyerupai kegiatan membaca dan menulis sebagaimana halnya di dunia nyata dan di sekolah. Nah, penilaian otentik ini seperti penugasan untuk membaca berbagai teks aktual, realistik, menulis topik-topik tertentu sebagaimana halnya di kehidupan nyata, berpartisipasi konkret dalam diskusi atau bedah buku, dan menulis untuk jurnal, surat, atau mengedit tulisan sampai siap cetak. Jenis-jenis penilaian otentik itu ada 3, yaitu afektif, kognitif, psikomotor. Seperti kita tahu, kalau afektif itu adalah penilaian terhadap sikap, yaitu atau pengukuran psikologi. Kognitif itu adalah pengetahuan, yaitu dinilai melalui tes tertulis, lisan, penugasan, dan penilaian produk. Kemudian psikomotor. Psikomotor itu seperti keterampilan, yaitu penilaian kinerja atau tes praktek, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Ciri-ciri penilaian otentik yaitu ada 5. Yang pertama, berbasis kompetensi. Nah, berbasis kompetensi ini adalah penilaian yang mampu memantau kompetensi seseorang. Kedua, individual. Nah, kompetensi tidak dapat disamaratakan pada semua orang, tetapi bersifat personal. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Jadi, pada penilaian otentik ini direncanakan, dilakukan, dan dinilai oleh peserta didik sendiri, mengungkapkan seoptimal mungkin kelebihan setiap individu dan kekurangannya. Otentik, yaitu nyata, real, seperti kehidupan sehari-hari dan sesuai dengan proses pembelajaran. Yang kelima, berkelanjutan. Nah, semua indikator harus ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menemukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan peserta didik. Kemudian tujuan dan fungsi penilaian otentik. Ini ada 9. Yang pertama, mengembangkan respon peserta didik. Terus yang kedua, menunjukkan cara berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga, secara langsung mengevaluasi proyek-proyek yang bersifat menyeluruh. Yang keempat, mensintesis dengan pembelajaran di kelas. Yang kelima, menggunakan kumpulan pekerjaan atau tugas peserta didik dalam jangka waktu lama. Yang keenam, memberikan kesempatan untuk melakukan penilaian beragam. Yang ketujuh, didasarkan pada kriteria yang jelas yang diketahui oleh peserta didik. Yang kedelapan, berhubungan erat dengan belajar di kelas. Dan yang kesembilan, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengevaluasi pekerjaannya. Baiklah, itu tadi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya Akna Deka Cahyanti akan mempresentasikan presentasi selanjutnya, yaitu tentang bagian prinsip-prinsip penilaian otentik. Nah, prinsip-prinsip penilaian otentik ini sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, proses penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian harus mencerminkan masalah dari dunia atau kehidupan nyata. Yang ketiga, penilaian harus bersifat holistik yang mencakup aspek kognitif, afektif, ataupun psikomotor. Dan bagian yang keempat adalah penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan ekspansi pengalaman. Nah, selanjutnya penilaian kerja. Di sini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu akan dijelaskan tentang pengertian, kriteria, prosedur, atau tahapan,
Selanjutnya adalah indikator ranah psikomotor. Nah, untuk pengertian penilaian kinerja yaitu adalah penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu, baik itu praktek di laboratorium, praktek OR, presentasi, diskusi, bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, membaca puisi, atau deklamasi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kriteria dari penilaian kinerja itu sendiri dibagi menjadi 7. Ini menurut Popham tahun 1995 pada bukunya di halaman 147 ada generalizability, authenticity, teachability, multivoci, fairness, feasibility, dan scorability. Nah, selanjutnya masalah yang sering muncul dan desain dan menggunakan penilaian performasi adalah masalah, baik itu validitas, reliabilitas, ataupun fairness. Nah, validitas sendiri ini berkenaan dengan karakteristik dan kompleksitas dari penilaian performa, biasanya menimbulkan masalah dalam mengumpulkan data untuk membuktikan validitas atau validitas evidence, tidak seperti pengembangan tes pada pilihan ganda. Selanjutnya untuk reliabilitas yaitu terkait dengan pernyataan. Kunci sampai sejauh mana skor siswa atau peserta didik ini dapat merefleksikan kemampuan peserta didik yang sebenarnya atau true ability dan bukan akibat dari kesalahan pengukuran atau measurement error. Nah, selanjutnya itu adalah fairness. Nah, berkenaan dengan 3 permasalahan yaitu perbandingan dalam penulisan, ketersediaan alat-alat yang diperlukan, serta kesempatan untuk belajar atau berlatih. Nah, selanjutnya di sini adalah prosedur atau tahapan penilaian kerja. Ini ada dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, harus mengidentifikasi semua langkah-langkah penting yang diperlukan atau yang akan mempengaruhi hasil akhir yang baik. Selanjutnya, menuliskan perilaku atau kemampuan-kemampuan spesifik yang penting. Yang ketiga, membuat kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur tidak terlalu banyak. Yang keempat, mendefinisikan dengan jelas kriteria kemampuan yang akan diukur. Yang kelima, yaitu mengurutkan semua kriteria kemampuan berdasarkan urutan yang akan diamati. Dan yang terakhir atau bagian yang keenam adalah kalau ada memeriksa kembali atau membandingkan dengan kriteria-kriteria kemampuan yang sudah dibuat sebelumnya oleh orang lain. Oke, baik, presentasi dari saya mungkin cukup itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Resa, kepadanya dipersilahkan. Oke, baiklah, di sini saya Resa Yulia Puspita akan menyampaikan materi yang selanjutnya. Nah, untuk mengamati unjuk kerja peserta didik itu dapat menggunakan alat atau instrumen sebagai berikut. Yang pertama yaitu daftar cek atau checklist. Nah, di sini penilai hanya mempunyai 2 pilihan mutlak, misalnya benar, salah, dapat diamati, tidak dapat diamati, baik atau tidak baik. Kemudian yang kedua yaitu skala penilaian atau rating scale, di mana di sini skala penilaian terentang dari tidak sempurna sampai sangat sempurna. Misalnya 1 itu tidak kompeten, kemudian 2 cukup kompeten, 3 kompeten, 4 sangat kompeten. Kemudian selanjutnya yaitu catatan atau anekdot narasi. Catatan anekdot atau narasi. Nah, ini digunakan dengan cara guru menulis laporan narasi tentang apa yang dilakukan oleh masing-masing peserta didik selama melakukan tindakan. Kemudian selanjutnya itu adalah memori atau ingatan. Guru menggunakan informasi dari memorinya untuk menentukan apakah peserta didik itu sudah berhasil atau belum. Kemudian indikator ranah psikomotor itu meliputi keterampilan penerimaan. Di keterampilan ini mencakup keterampilan siswa dapat menerima dan memahami petunjuk kerja. Kemudian yang selanjutnya yaitu keterampilan kesiapan. Satu perangkat yang terdiri dari kesiapan fisik, mental, dan emosional. Kemudian selanjutnya yaitu keterampilan melakukan perintah. Keterampilan siswa untuk dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah atau petunjuk kerja. Termasuk pula dalam keterampilan ini yaitu kemampuan untuk menirukan maupun upaya siswa yang bersifat trial and error. Kemudian selanjutnya yaitu keterampilan mekanis, yaitu suatu bentuk keterampilan untuk mampu melakukan pekerjaan yang secara mekanis.
Kemudian selanjutnya yaitu keterampilan kerja kompleks. Keterampilan ini untuk di mana siswa mampu melakukan pekerjaan yang kompleks sifatnya secara mulus dan efisien. Kemudian catatan anekdot keterampilan adaptasi. Keterampilan untuk menggunakan semua keterampilan yang telah ia miliki dalam melakukan pekerjaan atau memecahkan masalah dalam situasi yang baru. Kemudian selanjutnya yaitu keterampilan tingkat mahir. Keterampilan tingkat tertinggi dari semua bentuk keterampilan. Kemudian selanjutnya yaitu merumuskan kompetensi dasar dan indikator ranah psikomotor meliputi yaitu audiens, itu berupa perubahan tingkah laku, keterampilan, dan pada diri siswa. Kemudian behavior, keterampilan yang diharapkan berbentuk dari hasil suatu proses belajar. Kemudian condition, kondisi pembelajaran atau pengukuran. Selanjutnya yaitu degree atau derajat atau juga tingkat keberhasilan. Di sini untuk menerapkan tingkat keberhasilan ini dapat digunakan langsung dari taksonomi psikomotor. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu penilaian proyek. Untuk pengertiannya, penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan materi penilaian proyek akan dijelaskan oleh Saudara Desi. Kepada Saudara Desi dipersilakan. Pada pertimbangan proyek, setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, kemampuan pengelolaan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi dan mengelola waktu, pengumpulan data serta mendapatkan laporan. Yang kedua, relevansi atau kesesuaian dengan mata pelajaran dengan pertimbangan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Yang ketiga, keaslian proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap peserta didik. Selanjutnya, di sini ada contoh-contoh penilaian proyek. Ada investigasi matematik, air di rumah kita atau multidisiplin, kemudian perencanaan tata ruang sekolah, praktik investigasi fisika, dan pengaruh olahraga dalam postur tubuh. Proyek tersebut dirancang untuk kerja investigasi sehingga jenis penilaian ini dinamakan juga penilaian proyek dan investigasi, yaitu kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Kemudian yang C, teknik penilaian proyek. Penilaian proyek dilakukan mulai dari perencanaan, proses pengerjaan, sampai hasil akhir proyek. Untuk itu, guru perlu menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti penyusunan desain, pengumpulan data analisis data, dan penyiapan laporan tertulis. Laporan tugas atau hasil penelitian juga dapat disajikan dalam bentuk poster. Pelaksanaan penilaian dapat menggunakan alat atau instrumen dan penilaian berupa daftar cek maupun skala penilaian. Kemudian, untuk membantu siswa dalam masalah proyeknya, guru perlu membantu siswa dengan beberapa petunjuk khusus untuk memformulasikan, meneliti, dan mempresentasikan proyek mereka. Seperti siswa harus menulis deskripsi tentang proyek mereka dengan jelas. Siswa harus menunjukkan keinginannya untuk meneliti proyek tersebut. Siswa harus mencatat semua yang dikerjakan dalam proyek mereka, dan siswa juga harus menuliskan kesimpulan, bukti-bukti, atau apapun dari hasil yang mereka dapatkan. Selanjutnya, macam-macam penilaian proyek. Yang pertama, penilaian proyek yang menekankan pada proses, misalnya merencanakan dan mengorganisasikan investigasi, dan bekerja dalam tim. Merencanakan penilaian proyek yang berfokus pada proses ketentuan melalui kesesuaian dengan kompetensi yang dituntut, kurikulum seperti kerja ilmiah, berpikir, dan bekerja sistematik, menggunakan alat sains, kerja matematik, mengumpulkan data. Pelaksanaannya perlu memperhatikan beberapa hal, seperti topik
topik yang tidak terlalu luas atau terlalu sempit, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Selanjutnya, penilaian proyek yang menekankan pada produk, misalnya mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi yang relevan, menganalisis dan menginterpretasi data, dan mengomunikasikan hasil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.